Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 61. Aku akan membawanya pulang. Bersama-sama mereka mengangkat tubuh Papa Arsen. Membawanya ke rumah sakit Grup Louis. Paman Taraf langsung menyiapkan ruang operasi untuk Papa Arsen. Ayah, cepat kabari Mama Anna, ucap John kepada ayahnya. Kau juga hubungi Gavin dan Regatha. Minta mereka mendampingi Mama Anna kemari. John mengangguk dan melakukan perintah sang ayah. Dia menghubungi Gavin dan Regatha. Mengabari mereka tentang keadaan Papa Arsen. Begitupun juga dengan ayah Kevin yang menghubungi Mama Anna. Mama Anna nampak sangat terkejut dan panik. 1 minggu yang lalu, hembusan angin di Bandar Udara Otto Lilienthal menerbangkan helaian demi helaian rambut panjang Winda. Cahaya matahari sore menyilaukan matanya. Setelah melewati kurang lebih 15 jam penerbangan dari Seoul ke Berlin, tubuhnya terasa sangat lelah, seperti remuk di beberapa bagian. Perbedaan waktu 7 jam lebih cepat di Seoul membuat kedua gadis itu sampai di Berlin sore hari sekitar jam 3. Nona Winda, sapa seorang pria dengan setelan jas menghampirinya. Sontak ia langsung menoleh ke arah sumber suara. Tersenyum tipis dengan mengernyit. Benar, saya sendiri. Maaf, Anda siapa? Tanyanya. Saya diperintahkan Tuan Justin untuk menjemput Anda, jawab pria itu dengan ramah. Ternyata dia adalah orang suruhan Justin. Winda melirik Naya yang hanya diam. Merasa tidak yakin dengan orang yang baru saja ia temui itu. Jika Nona tidak percaya, saya akan menghubungi Tuan Justin. Untuk membuat Anda berhenti cemas. Pria itu merogoh sakunya, mengambil ponsel dan menghubungi Justin. Ini Nona, ucapnya seraya memberikan ponselnya pada Winda. Dengan sangat ragu-ragu ia meraih ponsel pria itu. Menempelkan benda pipi itu di daun telinganya. Halo, Winda, syukurlah. Kau sampai dengan selamat. Winda terdiam merasa lega mendengar suara yang ia kenali di seberang panggilan. Justin, ucapnya. Xian akan mengantarkanmu ke villa tempat ayahku berada. Jangan menolak, kau sudah berjanji untuk tinggal sementara dengannya. Iya aku tahu. Aku akan mengikuti apa katamu. Tapi hanya untuk sementara, aku tidak mau terlalu merepotkan kau dan Tuan Lion. Aku harus segera pergi, bye. Bye, ucap Winda sebelum akhirnya panggilan terputus. Winda pun mengembalikan ponsel milik pria tersebut, yang diketahui namanya Xian. Mari Nona, mobilnya ada di sana. Xian menunjukkan letak mobilnya yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Baik, sahut Winda. Seraya hendak menarik kopernya. Namun Xian terlebih dulu meraih koper tersebut. Biarkan saya yang mengurus ini. Baiklah, terima kasih Xian. Winda tersenyum pada Xian, lalu menarik tangan Naya menuju mobil yang sudah ditunjukkan. Dengan diikuti Xian yang menarik kedua koper mereka di belakang. Memasukkannya ke dalam bagasi dan segera masuk ke dalam mobil. Menyusul Winda dan Naya yang sudah duduk dengan tenang di kursi penumpang belakang. Xian pun segera menancap gas dengan kecepatan sedang. Menuju villa tempat Tuan Lion ayahnya Justin berada. Di sepanjang jalan, Winda menatap keluar jendela. Menikmati keindahan kota Berlin. Senyuman terukir di wajahnya, mengingat masa kecilnya. Dulu ayahnya sering membawanya ke Berlin untuk alasan bisnis. Betapa bahagianya masa-masa itu. Karena itu ia masih mengingatnya dengan jelas. Namun, tiba-tiba saja ia kembali teringat oleh John. Winda menutup mulutnya agar tangisannya tidak pecah. La mencoba mengatur nafas untuk menenangkan hatinya. Mungkin inilah yang terbaik untuk dirinya dan juga John. Baru beberapa jam saja tidak melihat wajah John. Ia sudah sangat merindukan pria dingin itu.
Akankah dia sanggup hidup selamanya tanpa John? Menjalani hari-harinya yang akan terasa sangat berat, tanpa senyuman menawan John. Yang biasa mewarnai hari-hari yang dia lewati. Namun senyuman itu sudah tidak bisa ia lihat lagi. Ingin rasanya ia berteriak sekerasnya, agar perasaannya lega. Namun tidak bisa, ia hanya bisa diam dan menahan semua rasa sesak itu. Menguburnya dalam-dalam pada dirinya sendiri. Tidak berselang lama, mobil yang Winda tumpangi memasuki pekarangan sebuah villa yang besar dan sangat mewah. Interiornya yang klasik dan berwarna putih, menambah kesan elegan. Pintu pagarnya yang besar kembali tertutup ketika mobil sudah terparkir tepat di depan teras villa tersebut. Terlihat dua orang pria menghampiri mobil dan membukakan pintu mobil untuk Winda dan juga Naya. "Nona silahkan masuk, Tuan Besar sudah menunggu Anda." Zean mempersilahkan Winda untuk masuk lebih dulu. "Baik, terima kasih." Winda tersenyum sembari menggandeng tangan Naya. "Ayo Nay," ajaknya. "Kakak, apa kau sudah pernah bertemu dengan ayahnya Justin?" tanya Naya yang penasaran. Dia menebak-nebak wajah dan sikap ayahnya Justin. Jika anaknya saja sangat menyebalkan dan kurang ajar, bagaimana dengan orang tuanya? Pikir Naya seperti itu. Winda tersenyum dan mengangguk. "Aku tahu kau sedang memikirkan apa. Tenang saja, dia sangat berbeda dengan Justin. Tuan Lion adalah orang yang sangat baik." "Benarkah?" "Semoga saja perkataanmu benar." Naya menghela nafasnya sembari memperbaiki susunan rambutnya yang berantakan. "Winda, sudah lama sekali rasanya," sambut Tuan Lion. Ketika kedua gadis itu sudah berada di ruang tengah. Dengan dibantu seorang suster yang mendorongkan kursi rodanya. Lion begitu antusias menyambut kedatangan Winda, yang sudah dianggap seperti putrinya sendiri. "Apa kabar Tuan Lion?" ucap Winda sopan sembari membungkuk. "Oh iya, perkenalkan ini Naya adikku. Nay, beri salam pada Tuan Lion." Winda menarik tangan Naya yang terlihat bengong. "Paman," lirih Naya yang tidak bisa berhenti menatap Tuan Lion. "Kau si gadis cerewet yang perhatian." Tuan Lion tersenyum. Winda mengernyit heran melihat Naya dan Tuan Lion yang sudah saling kenal. "Kalian sudah saling kenal? Bagaimana bisa?" "Hahaha, ceritanya sangat panjang. Tapi satu hal yang jelas, Winda, kau benar-benar sudah berhasil mendidik adikmu. Dia adalah gadis yang sangat baik hati, cerminan dirimu ada padanya," ucap Tuan Lion memuji. "Benarkah?" Winda melirik Naya yang wajahnya sudah merona karena dianggap sebagai anak yang baik. "Pantas saja, ketika pertama kali melihatnya. Aku langsung teringat padamu," sambung Tuan Lion. "Terima kasih Tuan, atas pujiannya. Terima kasih juga sudah mengizinkan kami tinggal sementara di sini." "Apa maksudmu?" "Aku sudah menganggapmu sebagai putriku sendiri, jadi jangan menganggap kalian tamu di sini. Kalian adalah bagian dari tempat ini." "Terima kasih Tuan," ucap Winda berterima kasih. Lah bersyukur bisa diterima dengan baik. Terlebih adiknya yang sudah mengenal Tuan Lion. Winda yakin jika sesuatu yang baiklah yang sudah mempertemukan Tuan Lion dan Naya. Malam harinya setelah makan malam bersama. Winda yang belum bisa tidur. Pergi berjalan-jalan mencari udara segar di taman belakang villa. Lah duduk di salah satu bangku taman, memandangi langit cerah kota Berlin. Yang pada saat malam hari begitu indahnya dihiasi kelap-kelip bintang. "Apa yang sedang kau lakukan di sana? Apa kau juga merasakan yang sama denganku?" "Aku sangat merindukanmu John, sangat merindukanmu." Tanpa sadar air matanya menetes. Rindu yang begitu menyakitkan. Dia yang memilih pergi, namun ia juga yang merasa begitu hancur. Membayangkan bagaimana jadinya John tampaknya.
Apakah pria dingin itu biasa-biasa saja atau merasakan kehancuran yang sama? Perih rasa hatinya. Bagaikan luka tapi tidak terlihat, dan hanya bisa dirasakan. Lebih baik mengeluarkan darah agar bisa lebih cepat sembuh, daripada berlarut-larut sakit yang susah diobati seperti ini. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rasa kehilangan yang mendalam sebulan yang lalu, masih bisa ia rasakan. Semenjak Papa Arsène dirawat di rumah sakit Groupe Louis yang ada di Seoul, John membawa Mama Anna untuk tinggal bersama di apartemen miliknya. Kehilangan Winda membuatnya kembali merasa kesepian menjalani hari-hari. Dengan segala cara dia sudah berusaha mencari keberadaan Winda. Namun tidak ada hasilnya. Penyesalannya semakin besar, saat mengetahui kebenaran sebenarnya. Jika Gary Roses tidak pernah terlibat atas kematian ibunya. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? John menatap luar jendela ruangan VIP rumah sakit tempat Papa Arsène dirawat. Hampir setiap hari ia selalu mengunjungi pria paruh baya itu. Meskipun masih belum sadar juga, paling tidak John mencoba membuat hari-hari Papa Arsène tidak kesepian sepertinya. Dia selalu mengajak mengobrol Papa Arsène meskipun tidak ada jawaban. Tidak membuat John patah semangat, untuk tetap menyemangatinya. Sedih, pasti sangat sedih rasanya. Apalagi sudah diketahui, jika waktu Papa Arsène tidak akan lama lagi. John menyesal tidak memaafkan Papa Arsène lebih cepat. Ia tidak tahu ternyata selama ini, Papa Arsène begitu tersiksa. Atas kebencian yang dia berikan selama ini. Membuat Papa Arsène hidup di dalam penyesalan. Sampai-sampai penyakit kanker hati yang ia derita, menggerogoti tubuhnya perlahan. Hari ini, sudah sebulan sejak kepergianmu. Apa kau tahu, jika aku sudah berubah? Aku sudah menentukan jalan yang aku pilih. Aku tidak akan memilih jalan gelap yang dipenuhi dendam lagi. Ternyata memaafkan itu lebih membuat hatiku nyaman, daripada menyimpan luka masa lalu di dalam hatiku selama ini. Kau benar, aku adalah pria yang sangat egois. Selama ini aku hanya memikirkan bagaimana perasaanku saja. Tapi aku tidak memikirkan perasaan orang lain, perasaan ayah, perasaan Mama Anna, perasaanmu, perasaan Papa Arsène, bahkan perasaan mendiang ibuku. Dia pasti sangat kecewa memiliki putra sepertiku. Andaikan kau ada di sini. Aku sangat merindukanmu Winda. Sangat merindukanmu, tidak bisakah aku berharap kau kembali? Kita memulai dari awal lagi, bukan sebagai orang yang sama-sama saling membutuhkan dan menikah kontrak. Tapi sebagai dua orang yang ditakdirkan bertemu dan akhirnya menjadi sepasang kekasih yang sejati. Di saat dia sedang asik melamun dan berbicara pada diri sendiri. Tiba-tiba saja, suara alat pendeteksi jantung yang terpasang di tubuh Papa Arsène berbunyi nyaring. Membuatnya tersentak kaget. Ia langsung menghampiri Papa Arsène dengan paniknya. Papa Arsène. Papa Arsène, apa yang terjadi? Tolong. Siapapun tolong. Mama Anna pun masuk ke dalam ruangan. Ia ikut panik dan keluar kembali untuk memanggil bantuan. Dokter dan beberapa perawat pun datang dan langsung memberikan pertolongan pada Papa Arsène. John memegangi Mama Anna yang nampak sangat panik. Tangisan Mama Anna pecah, ia meraung-raung memanggil-manggil Papa Arsène. Arsène, bertahanlah. Aku mohon jangan tinggalkan aku secepat ini, ucap Mama Anna sambil terisak-isak di pelukan John. La semakin histeris ketika melihat dokter mengejutkan jantung Papa Arsène. Namun tidak ada tanda-tanda Papa Arsène membaik. Mah, tenanglah. John mencoba menenangkan Mama Anna. John, katakan jika Papa Arsène-mu tidak akan meninggalkan Mama. Hiks. John mengangguk dan tersenyum paksa. Papa Arsène akan baik-baik saja, dia tidak akan meninggalkan kita. Arsène,
Kumohon bertahanlah. Mama Ana terus menangis ketakutan. Wajah Papa Arsen yang pucat hampir membiru, membuat dokter dan perawat-perawat itu semakin panik. Semua orang terkejut mendengar bunyi tersebut yang sangat panjang dan lama. Jantungnya sudah tidak bereaksi lagi, pasien sudah tiada, ucap sang dokter. Apa? Tidak mungkin, Arsen tidak mungkin meninggal. Arsen, tidak. Mama Ana berlari menghampiri Papa Arsen. Diguncang-guncangnya tubuh Papa Arsen. La memeluk erat tubuhnya yang dingin dan sudah kaku itu. Menangis sejadi-jadinya. Maafkan kami Tuan John, kami sudah mencoba yang terbaik. Namun Tuhan lebih menyayangi Tuan Arsen, kami mengucapkan bela sungkawa. Semoga keluarga diberi kelapangan menghadapi ini, ucap dokter pada John. Namun tidak ada jawaban dari John. Dia hanya diam menatap kosong ke arah Mama Ana yang memeluk jasad Papa Arsen. Sambil menangis. Bibir John bergetar. Ia berjalan dengan langkah lunglai, mendekati tempat tidur Papa Arsen. Air matanya satu persatu menetes, dia begitu syok. Ini tidak mungkin, kenapa kau pergi begitu cepat? Kau bahkan belum melihat aku dan Winda bersatu kembali, lirihnya dengan derayan air mata yang sudah membanjiri wajahnya. Arsen! Teriak ayah Kevin yang baru saja datang. Papa Arsen, sambut Gavin yang juga baru saja datang. Ruangan itu menjadi saksi haru tangis mereka semua. Meratapi kepergian salah satu anggota keluarga. Bayangkan betapa sakitnya kehilangan orang yang sangat kita sayangi dan cintai. Apalagi, John yang baru saja membuka hatinya untuk Papa Arsen. Belum sempat ia membahagiakannya, kini Papa Arsen sudah tiada. John merasa begitu kehilangan. Sangat-sangat kehilangan, dia menyesal baru memaafkan Papa Arsen di saat-saat akhir hayatnya. Keesokan harinya, John berdiri di depan kaca wastafel kamar mandinya. Dengan memakai celana kain hitam, kemeja hitam, dan sepatu hitam. John bersama keluarga, mengantarkan Papa Arsen ke peristirahatan terakhirnya. Setelah semua orang pergi, di depan gundukan tanah dengan pusara yang bertuliskan nama Papa Arsen, John bertekuk lutut memandangi bingkai gambar wajah Papa Arsen. Setetes air matanya terjatuh ke tanah. Ia pun membuka kacamata hitam yang ia kenakan. Lalu mengusap sisa air mata menggunakan sapu tangannya. Kemudian mengenakan kembali kacamata hitam itu, untuk menutupi kesedihannya dari orang lain. Aku berharap di kehidupan selanjutnya, aku dan kau bertemu di usia dan angkatan yang sama. Agar aku bisa memarahi bahkan memukulmu jika kau mengambil jalan yang salah. Semoga kau tenang di sana, ucapnya tersenyum, dengan penuh harapan. John pun beranjak dari tempat itu. Ia bergegas menyusul yang lainnya ke mobil. Di dalam mobil sudah ada Mama Ana dan Ken yang menunggunya. Ia duduk di kursi penumpang belakang bersama dengan Mama Ana. Sedih ia melihat Mama Ana yang terus menangis. Sampai-sampai wajah cantiknya menjadi kusam dan berantakan. Mah, panggilnya lembut. Seraya meraih dagu Mama Ana. Berhentilah menangis, Papa Arsen akan sedih jika melihatmu seperti ini. Ia mengusap air mata Mama Ana yang terus mengalir. Bagaimana bisa John? Aku benar-benar tidak pernah menyangka akan ditinggal olehnya secepat ini. Ucap Mama Ana dengan penuh emosional. Iya John tahu mah, tapi jika kita terus berlarut dalam kesedihan, Papa Arsen akan semakin tersiksa. Seharusnya kita bersyukur, paling tidak Papa Arsen tidak akan merasa kesakitan lagi. Dia sudah terbebas dari penyakitnya, jelas John mencoba menenangkan Mama Ana. Tapi John, dia meninggalkan Mama sendiri. Hus! John menutup mulut Mama Ana menggunakan jarinya. Mama tidak sendiri, masih ada John dan Gavin.
Yang akan selalu ada buat Mama. Mama Ana menatap lekat manik mata John. Ia sangat bersyukur memiliki anak yang begitu perhatian seperti John. Meskipun dia bukan ibu kandung John, tapi John selalu bersikap baik kepadanya. Terima kasih sayang, Mama sangat bahagia memiliki kalian berdua. Mama Ana mengelus kepala John dan memberikan kecupan hangat di keningnya. Mama bisa tinggal bersama John di sini, ucap John. Tapi Gavin. Kata-kata Mama Ana menggantung. Mama tidak perlu khawatir, Gavin sudah besar, dia tidak perlu perhatian dari Mama lagi. Terlebih dia sekarang sudah punya Regatta. Yang kurang perhatian itu adalah John. Mama Ana mencubit pipi John. Kau ini, jangan bilang seperti itu. Baiklah, Mama akan memikirkannya. John juga sudah bicara pada Gavin dan ayah, mereka setuju jika Mama tinggal bersama John di sini. Mama Ana mengalihkan pandangannya, menatap sendu ke arah luar jendela. John mengernyit, apakah ada yang salah dengan perkataannya? John akan membeli sebuah rumah untuk kita tinggali, karena John tahu Mama tidak akan suka tinggal di sebuah apartemen, bukan? Mama Ana pun menoleh kembali ke arah John. Bagaimana dengan Winda? Tanya Mama Ana tiba-tiba. John terdiam dan menarik nafas panjang. Memalingkan wajahnya keluar jendela, karena tak ingin memperlihatkan kesedihannya pada Mama Ana. Jika berbicara tentang Winda, jujur saja John tidak akan sanggup menahan air matanya. Maafkan Mama, lirih Mama Ana, merasa bersalah. Tidak, kenapa Mama minta maaf? John hanya sedikit kecewa, ucap John berat. Kecewa. John kecewa karena sampai sekarang belum bisa menemukan Winda. Jika saja waktu itu John tidak egois, dan mau memaafkan, pasti semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Mama Ana meraih wajah John. Diusapnya air mata John yang sedikit lagi menetes dari pelupuk mata. Bersabarlah, Mama yakin kau dan Winda sudah ditakdirkan satu sama lain. Kalian akan bertemu secepatnya, ucap Mama Ana. John mengangguk, dan langsung memeluk Mama Ana. Punggungnya diusap-usap dengan lembut oleh Mama Ana. Membuat dirinya sedikit merasa nyaman. Namun tiba-tiba saja. Dret. Ponsel John bergetar. Segera ia merogoh sakunya. Mengernyitkan keningnya melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Justin. John pun menerima panggilan tersebut dan menempelkan benda pipi itu di daun telinganya. Halo. Ya, bagaimana kabarmu? Tanya Justin. Ada apa? Tidak perlu berbasa-basi, sahut John ketus. Baiklah, aku langsung pada intinya saja. Apa kau mau bertemu dengan Winda? Seketika mata John membulat dengan tangan yang mengepal. John, ucap Mama Ana memegang tangan John. Apa maksudmu? Apa kau selama ini tahu di mana Winda berada? Tanya John dengan nada sedikit meninggi. Apa? Pekiknya kemudian. Ken, siapkan jet pribadi. Perintahnya pada Ken. John, ada apa sayang? Kenapa kau jadi panik? Tanya Mama Ana melihat anaknya itu menjadi gusar. Maafkan John Mah, nanti John ceritakan setelah John pulang dari Berlin. Berlin? Untuk apa kau pergi ke Berlin sayang? Tanya Mama Ana lagi bingung. Untuk menjemput menantumu, jawab John dengan mata berbinar dan senyum yang merekah. Mama Ana pun memeluk John. Selamat sayang, Mama doakan semoga perjalananmu sukses. Berjanjilah untuk membawa Winda pulang. Pasti Mah, John pasti akan membawa Winda pulang. Winda tunggu aku akan membawamu kembali. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Sampai kapanpun bahkan sampai aku mati, kau akan tetap menjadi milikku, batin John. Bersambung.